kami, bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami, bahwa rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu Kau limpahkan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan waktu ini, mendedikasikan waktu ini, supaya kami boleh memuliakan Engkau dalam perhimpunan kami ya Tuhan. Dan seperti janjinya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami kalau kami berkumpul dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, sungguh kami percaya sore hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami, dan Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan dan kerinduan kami. Lawatlah kami Tuhan, biarlah kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan merasakan kedekatan dengan Engkau Tuhan. Bawa hati kami untuk terus melekat dengan Tuhan. Kami datang di dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya Dia hadir, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Yesus, kami menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari umat yang dikasihinya katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, sebab Engkau kekuatan hidup kami. Oh, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, Riarabaya Shandara Labara. Kami menantikan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan, ku buka hatiku untuk jamahan. Yes Lord, Your presence is heaven for us, oh God. Seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati
bersama-sama katakan, ku buka hatiku ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, ku buka hati. Ku buka hati, Yesus, Kau yang kami perlukan, Kau yang kami rindukan, ya Yesus, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Saat kami menyembah-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, mulai sembah. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu dan membuka hati bagi Roh-Mu. Baralaya Shandaralamo, Yesus, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Hinaralamaya Shandaralamo, haleluya. Hinaralamaya Shandaramaya se, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kekuatan baru Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Oh riaralabaya sharalab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 ar. Shikarabata karalabaya sharalabalabalabalabalabaralabaralabaralabar. Haleluya. Yesus Tuhan, I worship You. Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship. Mari bersama-sama katakan, I worship You, Lord. I worship You.
Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship. Mari angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Angkat hatimu untuk menyembah Dia. Oh, ya ralabaya shanalabayasi. With all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship all of my heart. Oh, we worship you, Jesus. We come only to worship you in this place, God. Come on, church, sing to God, I worship you. I worship. We bring you our adoration, Lord. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan katakan, I worship you. I worship Jesus, I worship all of my heart and all of my soul. I love you, I love you, worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Benar ya Tuhan, kami begitu mengasihi Engkau dan begitu rindu untuk menyembah Engkau. Karena di mana hati kami tertuju kepada Engkau, disitulah kekuatan dan penghiburan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Dan di situ juga Tuhan ada hadirat-Mu yang luar biasa. Pertolongan, perlindungan yang ajaib di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, setiap kami yang datang dengan satu kerinduan, mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan daripadanya ya Tuhan, kami akan diberikan kekuatan dan pertolongan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami melalui kebenaran firman, supaya iman kami diteguhkan, hidup kami makin dewasa, kerohanian kami makin bertumbuh di dalam Tuhan untuk menghadapi segala kondisi dan situasi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik buat setiap kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya lahir dalam keluarga yang biasa dan miskin di sebuah desa yang sangat kecil. Sejak kecil mungkin karena kurang gizi, jadi daya tahan tubuh itu sangat rendah sekali begitu ya. Jadi kalau naik mobil itu, mobilnya belum jalan, baru duduk udah cium bau daripada bensin, saya langsung muntah gitu kan. Jadi belum jalan loh. Muntah lalu masuk rumah sakit 7 hari nggak bisa bangun, kira-kira gitu. Terus bukan cuma naik mobil, naik perahu ya, karena dari tempat di mana saya tinggal itu sangat terpencil. Naik perahu pun akan mabok darat, mabok laut begitu, sampai muntah-muntah dan nggak bisa bangun. Akhirnya teman-teman sekolah kami menyebut saya itu anak tahu, tahu ya, tofu, anak tahu begitu. Bahkan sampai saya SMP pun mereka panggil saya the tofu man, seperti itu.
Sepertinya gurauan, sepertinya sesuatu ya biasa dalam percakapan. Tetapi kalimat-kalimat kata-kata seperti itu membekas benar di dalam hati. Akhirnya saya menganggap ya saya memang lemah, saya itu memang tidak punya daya tubuh yang baik begitu. Akhirnya saya menjadi seorang yang sangat tertutup begitu. Tidak berani bergaul dan sukanya menyendiri di rumah saja dan sebagainya seperti itu. Tapi puji Tuhan bahwa ternyata itu tidak terus ada dalam hidup saya. Karena begitu saya mengenal Tuhan Yesus, belajar firman dan saya mengerti satu hal. Bahwa Tuhan mengenal saya lebih daripada banyak orang mengenal saya. Dan oleh karena kasihnya akhirnya saya diangkat menjadi anaknya dan diberkati, diselamatkan. Segala dosa dan kelemahan-kelemahan saya sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan dipaku di atas kayu salib. Mulai saat itu saya menjadi begitu kuat dan begitu kokoh. Dan terlebih lagi tak kira saya belajar firman Tuhan, saya mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, khususnya pahlawan-pahlawan iman, ada seseorang yang sangat membekas di dalam hati saya. Dan akhirnya setiap kali saya mengingat akan orang ini, itu memberi saya kekuatan yang luar biasa, saudara. Tokoh ini yang ingin saya coba bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian pada sore hari ini, saudara. Yang saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, 11 dan 12. Seorang yang bernama Gideon, saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11, 12 saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, bagian ini menceritakan bagaimana Tuhan melalui malaikatnya menampakkan diri kepada seorang anak muda yang bernama Gideon, saudara. Dan yang luar biasa saudara perhatikan adalah bahwa kalimat yang dituliskan di sana bagaimana Tuhan memanggil Gideon, saudara. Dia berkata, pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Saudara, sekilas tak kala kita coba perhatikan pada saat itu, saudara, sepertinya panggilan seperti ini agak gimana gitu ya. Kalau untuk seseorang yang baru menang perang begitu, melakukan perkara yang besar begitu ya, entah itu mengalahkan binatang buas atau kanker satu daerah begitu, lalu disebut engkau adalah pahlawan yang berani, yang gagah berani, saya kira sangat cocok, saudara. Tapi bagian ini dikatakan bahwa di saat Gideon sedang bersembunyi, saudara. Bersembunyi dan sedang mengirik gandum, saudara. Pada saat itu Tuhan datang dan sebut engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara, seperti hal itu tidak masuk akal, betul? Maka Gideon pun merasakan hal seperti itu. Dia berkata apa? Tuhan, masa engkau sebut aku sebagai pahlawan gagah berani? Tuhan tidak tahu kondisi saya saat ini. Kita baca di dalam pasal 6 di ayat pertama, saudara. Saat itu orang Israel sedang hidup dalam ketakutan, ke dalam sebuah penganiayaan luar biasa, saudara. Dikatakan orang Midian, orang Amalek itu selalu datang dan menghancurkan semua hasil buminya, saudara. Bahkan mereka datang seperti belalang banyaknya dan menghancurkan akan semua hasil bumi yang ada di orang Israel. Dan mereka datang menghabiskan lembu, kambing, domba, semua diambil, saudara. Sehingga dikatakan orang Israel hidup dalam kemelaratan. Itu sebab Gideon dia bersembunyi dalam pengirikan. Karena apa? Hampir semua orang Israel sedang bersembunyi, saudara. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan datang berkata, engkau gagah, engkau pahlawan yang gagah berani. Saudara, kalau kalimat itu disampaikan kepada kita hari ini, mungkin kita pun akan merasa aneh, betul ya? Apalagi dalam kondisi saat sekarang ini, saudara. Lalu kita berkata, shalom, berbahagialah engkau. Loh, gimana kondisi dalam keadaan seperti ini? Ya mungkin secara luarnya kita berkata, puji Tuhan semua baik. Tapi siapa yang tahu dalam hati berpikir apa, saudara? Mungkin saya sudah 3 bulan gak kerja nih. Gak ada pemasukan sama sekali gitu kan ya. Banyak toko yang tutup nih. Kemungkinan saya di PHK atau saya sudah di PHK. Apakah semua ini shalom? Apakah semua ini dalam keadaan baik dan lancar-lancar saja? Maka Gideon menjawab dengan respon yang seperti ini. Ayat yang ke-13. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami?
kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ternyata Gideon juga tahu dan mendengar kisah-kisah perbuatan ajaib Tuhan memimpin orang Israel. Kisah-kisah mujizat yang luar biasa yang dia didengar mungkin sejak dari kecil, saudara. Namun hari ini dia bertanya kepada utusan Tuhan itu. Di manakah Tuhan seperti itu? Bagaimana kalau Tuhan menyertai kami, kalau saya adalah palang gagah perkasa, mengapa hidup kami seperti ini? Sekali lagi saudara, mungkin keadaan yang kita alami hari ini, mungkin ada sebagian orang di luar sana yang bertanya, atau bahkan mencibir dan mentertawakan kita, betul? Kata engkau orang Kristen, di mana Tuhanmu? Kenapa engkau hidupmu berantakan? Kenapa usahamu macet dan sebagainya? Bahkan mungkin ada yang bertanya begini, kalau Tuhan yang hidup kenapa ada pandemi seperti ini? Oh mungkin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudara, betul? Persis seperti yang dialami oleh Gideon. So, saudara, saya kira satu hal yang sangat menarik adalah di sini. Bahwa meskipun Gideon mengajukan pertanyaan seolah-olah meragukan Tuhan, tapi Tuhan tetap ngotot. Ayat yang ke-14 berkata apa? Tuhan tidak peduli dengan apapun alasan dari Gideon, saudara. Meskipun keadaannya memang seperti itu dan tidak dicari-cari alasannya, saudara. Tapi Tuhan tidak berkata apa 14. Pergi dengan kekuatanmu, selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Dan aku mengutus engkau. Tuhan tidak berkata, pergi, selamatkan dengan kekuatanmu. Di mana kekuatan Gideon, saudara? Bersembunyi, saudara? Tidak ada, saudara. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan berkata, aku mengutus kamu, aku menyertai kamu, saudara. Menghadapi, meresponi panggilan Tuhan seperti ini, seolah-olah dengan kondisi yang sangat berbeda dengan yang dia punya saat itu, saudara. Maka tidak heran Gideon berkata gini, kalau begitu Tuhan berikan aku tanda. Supaya saya tahu bahwa betul-betul engkau menyertai saya, saudara. Tuhan itu maha baik. Engkau minta tanda, dia kasih tanda, saudara. Ya, untuk meyakinkan Gideon. Akhirnya diberikanlah tanda, dimasakkan dia, ditaruh di atas batu, lalu tongkat ditaruh langsung membakar semua habis. Kemudian juga ada tanda-tanda tentang bulu yang ditaruh di atas bebatuan, lalu bulu itu ada embun begitu, yang lain tidak ada. Terus sebaliknya juga 2 kali, 3 kali, saudara. Tuhan meladeni, saudara. Saudara, sering kali saya bertanya begini, atau kita sering mendengar, kalau engkau beriman mintalah tanda kepada Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir mungkin kalimat ini kurang begitu tepat, saudara. Justru orang yang beriman tidak memerlukan tanda, betul? Orang yang tidak beriman baru butuh tanda, saudara. Kalau kita ingat Yesus setelah dia bangkit, saudara, menampakkan diri, seorang yang bernama Thomas si peragu itu, saudara, dia tidak ada. Kali yang kedua baru ada. Pertama kali murid-murid berkata, kami sudah melihat Tuhan sudah bangkit. Thomas berkata, saya tidak percaya. Sebelum aku masukkan jariku di bekas tusukan di lambungnya. Minggu yang kedua, lalu Yesus datang dan Thomas ada. Lalu Thomas berkata, dia Tuhanku, ya Allahku, saudara. Yesus keluarkan satu kalimat yang luar biasa, Yohanes pasal 20. Di sana katakan, engkau melihat aku, engkau percaya. Tetapi berbahagialah yang tidak melihat namun percaya, saudara. Orang yang beriman supaya tidak perlu tanda, saudara. Orang beriman dia tidak melihat tetapi dia percaya bahwa itu akan terjadi, saudara. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan dan bukti dari yang tidak kelihatan, saudara. Kita selalu minta bukti, minta sesuatu yang kelihatan, saudara. Tapi Alkitab berkata tidak. Iman yang sesungguhnya adalah bahwa engkau percaya meskipun engkau belum melihat. Engkau percaya meskipun engkau tidak melihat, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Ini juga yang ingin Tuhan ajarkan kepada Gideon, saudara. Supaya dia percaya apa yang Tuhan katakan, saudara. Meskipun dalam kondisi seperti itu, dia meminta tanda dan Tuhan ladeni, saudara. Jadi kalau hari ini pun mungkin kita minta tanda dari Tuhan. Tapi saudara, itu tergantung Tuhan berdaulat. Dia mau kasih atau tidak. Bagaimanapun Tuhan kasih tanda atau tidak, saudara, saya mau berkata. Biar iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Amin. Mungkin kita sudah bergumul dengan kondisi sekarang. Sudah berdoa, berusaha. Namun sepertinya belum melihat ada hasil tanda-tanda yang baik, saudara. Tapi mari kita tetap percaya karena apa?
Karena Tuhan berkata demikian. Karena Tuhan yang menyertai kita semua. Saudara yang kekasih, Gideon akhirnya dia mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada dia, saudara. Hal yang kedua yang saya melihat yang luar biasa di sini adalah bahwa Gideon meskipun terhadap dirinya, dia begitu tertutup, minder. Dia berkata bahkan aku kecil, aku dari seorang yang masih muda. Ayat 15-16 katakan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, aku mengutus kamu, engkau pergi, saudara. Sebenarnya nama Gideon itu luar biasa loh, ya. Itu pendekar ya, gagah berani begitu ya. Orang yang luar biasa. Tetapi saudara, karena kondisi yang membuat dia, memberikan dia satu stigma, menghimpit dia, tidak melihat apa yang ada dalam dirinya. Tapi Tuhan terlalu baik. Tuhan datang berkata, engkau pahlawan yang berani. Dan itulah kamu. Jangan bersembunyi. Jangan oleh karena kondisi keadaan akhirnya membuat segala kekuatanmu menjadi lenyap. Bangkit dan selamatkan orang Israel dari penjajahan orang-orang Amalek dan Midian, saudara. Di sini saya melihat, saudara, kadang-kadang karena kondisi, karena bully, karena orang-orang sekitar kita, mungkin karena keadaan kita, membuat kita menjadi kecil hati, minder, menjadi aduh gue gak bisa buat apa-apa. Tapi ingatlah satu hal, jangan hidup berdasarkan apa kata dunia ini. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang, jangan hidup berdasarkan apa kata kondisi yang ada, saudara. Tapi mari kita hidup apa kata Tuhan dalam hidup kita, amin. Tuhan berkata kepada kita semua, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau tetap kuat karena aku menyertai engkau, saudara. Meskipun tidak ada tanda, meskipun seperti semua belum kelihatan, tapi kita pegang janji Tuhan dan kita percaya akan hal ini. Akhirnya kalau kita lihat kisah Gideon begitu luar biasa, betul? Yang selalu kita ingat dengan 300 orang akhirnya dia bisa menghancurkan sekitar 120.000 tentara, saudara. 300, saudara. Menghancurkan begitu banyak tentara dan akhirnya dia menjadi hakim dari orang Israel, saudara. Karena betul, itulah potensi yang ada dalam dirinya. Meskipun dia tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat. 2 Timotius 2, di sana katakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tak kala Tuhan mengenal engkau dan saya ada kepunyaannya. Ulangan 3:2 katakan bahwa dia menjaga kita seperti biji matanya, saudara. Saudara, Indonesia menerjemahkan biji mata. Bahasa Mandarin menerjemahkan biji mata kan yang ini, saudara ya. Bahasa Mandarin menerjemahkan yang hitam itu loh, saudara. Oh, itu lebih berharga lagi, saudara ya. Bukan yang putih itu, tapi yang hitam itu loh ini, saudara. Tuhan menjaga setiap kita. Dan Tuhan mengenal kita, saudara. Ayat yang terakhir, saudara, yang saya bagikan, yang mungkin kita semua sudah kenal, saudara. Filipi pasal yang keempat ayat 13, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, saudara. Namun saudara, selintas ayat ini saudara seolah-olah pasif, saudara. Seolah-olah semua yang terjadi kutanggung, begitu kan ya. Kita pasif adanya, saudara. Tapi kalau saya coba memperhatikan terjemahan dari lain, saudara. Misalnya bahasa Inggris, I can do everything, all things in Him who strengthen me. Itu bersifat bukan pasif lagi, saudara, betul ya. Sesuatu yang bersifat aktif, saudara. Saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan kutanggung, saudara. Seolah-olah kita tidak berbuat apa-apa, saudara. Mandarin juga menerjemahkan secara aktif, saudara. Saya bersandar kepada Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things, saudara. All things artinya apa? Tidak terkecuali apapun itu, saudara. Tetapi kuncinya satu, bukan saya. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saudara, biar firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita, saudara. Jangan bersembunyi lagi, saudara. Bersembunyi karena ketakutan, bersembunyi oleh karena segala potensi kita sudah sepertinya tidak bisa dimunculkan lagi, saudara. Lama-lama stay at home, work at home, saudara. Akhirnya bisa malas at home juga, saudara ya. Sudah saatnya kita harus bangkit, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Jangan pernah takut. Jangan pernah dikecilkan hatimu, kekuatanmu oleh segala kondisi yang ada.
Saya percaya bahwa hari ini yang kita alami itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Gideon alami pada saat itu, saudara. Tapi dia tetap kuat karena dia meresponi Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh dan positif. Biar hari ini kita juga, saudara, apapun yang terjadi kita tetap kuat, stay strong, saudara, untuk menghadapi semua ini. Dan secara aktif kita mengandalkan Tuhan, melakukan sesuatu bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan waktu kepada Pak Afan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan, pelayan yang melayani untuk maju ke depan. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan yang baru untuk setiap kami, Tuhan. Firman-Mu itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu itu sebagai sumber kekuatan untuk setiap kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, di depan kami tubuh dan darah-Mu, layakkan setiap kami hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu untuk menerima korban tubuh dan darah Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, melihat sembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saya undang jemaat bisa bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati untuk setiap kami, Tuhan. Engkau menebus setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk karya keselamatan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, darah yang tercurah Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Mari angkat cawan dengan tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Shikyaralana botakaralana baralana bas. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikyaralana botakaralana baralana bas. Shikyaralana baralana bas. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang baik. Shikyaralana batakaralana baralana baralana kiralana baralana bo. Shikyaralana bakaralana baralana 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 ba. Jangan satupun saat ini mari sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang mendengar. Shikyaralana bokaralana baralana bo. Hiralana bo. Shikyaralana bokaralana baralana 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 baralana. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan sungguh jelas, di dalam Yesus ada kekuatan baru. Tuhan, biar setiap kami yang sudah bersekutu dengan Engkau Tuhan, tubuh dan darah Kristus memberikan kekuatan untuk setiap kami, untuk melewati badai apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya ada Yesus yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan indah dengan Engkau saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk. Shalom, Jemaat Betani Yestoya Malang yang saya kasihi. Saya selaku gembala saudara menyapa. Saya harus menyapa untuk Jemaat Betani Yestoya di Mall Malang City Point, di Betani Yestoya Pontianak, Betani Yestoya Blitar, Betani Yestoya Jombang, yang hari Sabtu ya tanggal 11 Juli mulai perdana ibadah jam 6 malam. Puji Tuhan. Ya saudara-saudara, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Ada Tuhan Yesus yang 24 jam menjaga kita. Ya, saya himbau saudara harus ikuti aturan atau protokol peribadatan kesehatan ini. Ya, supaya benar-benar kita terjaga. Kesehatan kita terjaga, ya. Kemudian saya berharap sesuai program gereja kita, saya ingin semua jemaat bisa bersaat teduh. Ya, jadi ada saat teduh. Nah, ini tim PAW musik lagi nyiapkan lagu-lagu. Mungkin saudara nanti kesulitan kalau doa, gimana lagunya? Kami siapkan. Jadi saudara bangun tidur sudah jadi gaya hidup. Seperti saudara makan. Itu kan sudah gaya hidup saudara. Harus makan jam-jam tertentu. Bangun tidur juga mulai doa.
Jadi saudara, seorang diri sama Tuhan Yesus, silakan mulai berdoa ya. Bisa bersyukur, ya bisa berterima kasih, meminta. Saudara bisa bermazmur, bernyanyi, berbahasa roh. Ya setelah amin, bacalah firman Tuhan ini Alkitab. Ya bagi yang baru, silakan baca kitab Mazmur pasal 1. Sehari 1 pasal aja dah. Ya kalau bisa mulai Kejadian. Lakukan terus. Jadi kalau doa itu kita bicara sama Tuhan. Tapi kalau baca firman, Tuhan bicara sama kita. Nanti lihat. Selama saudara bisa bersaat teduh. Sepertinya pagi itu saudara bilang sama Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami tidak takut. Pasti kami mengalami keajaiban Tuhan. Saya berdoa semua jemaat Betani Yestoya Malang dan cabang-cabang semua sehat, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali dalam Betani News minggu ini. Kami senang beribadah bersama dengan Anda. Simaklah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti. Kabar sukacita bagi kita, telah dibuka kembali ibadah raya Gereja Betani Yestoya Pusat Malang. Dengan durasi semua ibadah hanya 30 menit dan mengikuti protokol yang harus dipatuhi, Anda dapat beribadah dengan mengikuti jadwal ibadah sebagai berikut. Bagi jemaat yang rindu beribadah, diharapkan dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Afat untuk ibadah raya pertama, Ibu Umi untuk ibadah raya kedua, Bapak Evan untuk ibadah raya ketiga, Bapak Putra untuk ibadah raya keempat, Bapak Sujadi untuk ibadah raya kelima, dan Ibu Eli untuk ibadah raya keenam. Ibadah raya Gereja Betani Yestoya Malang. Ikutilah ibadah online live streaming pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 17.30 WIB yang akan dilayani Evangelis Philip Herianto. Pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 9 pagi dan 5 sore akan dilayani Pendeta Dr. Samuel Sianto. Ibadah online ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat bisa menyiapkan sendiri roti dan air anggur. Bila kesulitan mendapatkan air anggur, bisa diganti dengan air mineral. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di YouTube channel Gereja Betani Malang, www.betanimalang.org. Stay blessed with Bethany English Service, online service on YouTube channel. It will be held on Sunday, 12 of July 2020 at 11 a.m. Evangelist Tirsa Agustina will share the Word of God. Jangan sampai terlewatkan. Saksikanlah ibadah doa malam online live streaming pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 18.00 WIB yang akan dilayani Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Saksikan tayangan ini di YouTube channel Gereja Betani Malang. Ikutilah ibadah dalam bahasa Madura pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 12 siang. Ibadah dalam bahasa Madura ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Adik-adik Betani Kids, saksikan ya ibadah online Betani Kids Yestoya Malang Pusat dan Cabang pada tanggal 11 hingga 12 Juli 2020 bersama dengan Kak Vivi. Jadwal ibadah anak online pada hari Sabtu pukul 17.30 WIB, pada hari Minggu pukul 7, pukul 9 pagi, pukul 3 sore, dan pukul setengah 5 sore. Hanya buat kamu Super Junior. Saksikan Super Junior Online Service di YouTube channel Betani Malang pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 17.30 WIB dan hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 9 pagi dan pukul setengah 5 sore. Kalian akan dilayani Kak Yehuda untuk firman Tuhan. Bagi Anda Insta Lovers, Anda dapat mengikuti live Instagram setiap hari pukul 8 malam bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Spesial seri khotbah bagaimana mengatasi masalah hidup ini. Follow Instagram Samuel Sianto. Ikutilah saat teduh bersama live Instagram Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Sabtu pukul 4 pagi. Follow Instagram Samuel Sianto. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja kita, maka jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mentransfer dana ke rekening BCA Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code
M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lainnya. Baik, puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri dengan ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak Mari kita bersorak berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan dan kami permuliakan di tempat ini Tuhan. Bahwasan kasih setia-Mu Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang mengasihi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar sukacita itu melimpah di dalam hidupmu. Diberkatilah dalam keluargamu. Diberkatilah orang tuamu, anak-anakmu. Sehingga kau menjadi berkat bagi banyak orang. Bisnis, pekerjaan, usaha apa yang kau kerjakan, Tuhan tolong buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus. Terima, bawa, dan nikmatilah setiap berkat-berkat Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan indah dengan Roh Kudus itu menyertai engkau malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Setiap umat yang percaya dan sudah menerima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Silakan bisa keluar duluan bagian pertama, nanti diikuti selanjutnya. Jangan berdekatan ya, kasih jarak 1 meter. Tuhan Yesus memberkati kita semua.